Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalin, nama aku Aldimas. Sebenarnya ini bukan ketentir, tapi lebih ke kita diskusi santai aja gitu. Karena kan posisi kita kan sama-sama maba gitu. Aku maba, kalian juga maba. Ada yang angkatan 20 gitu. Jadi santai aja, kita diskusi aja, nggak bermaksud untuk mengajari gitu. Oke. Sebelumnya metode aku di sini, aku atau gue lah sama aja. Itu lebih kepada diskusi ketimbang satu arah, karena biar ada dialektika aja gitu. Jadi langsung saling menanggapi, nggak apa-apa. Kan kemungkinan gue juga punya salah gitu. Pasti punya salah sih gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pengen nanya dulu nih. Teman-teman di sini, dosen filsafatnya siapa? Filsafat ilmu. Erlin, Kak. Prof. Erlin. Julfadli Barus, Bang. Suaranya pelan banget, Pak Julfadli. Oh iya, tapi tiba-tiba nanti keluar satu kali. Keluar Zoom karena gangguan sinyal. Karena apa namanya? Karena ini mata kuliah semester 1 dan termasuk dalam kurikulum baru gitu. Filsafat ilmu itu baru ada di semester sekarang, di tahun sekarang ini. Dan karena gue suka filsafat, jadi iseng-iseng aja ngambil gitu. Barangkali bisa sharing-sharing bareng teman-teman di sini gitu. Nah, jadi kayak mohon maaf apabila materinya itu nggak sesuai misalnya dengan yang di kelas, karena permasalahannya itu yang pertama, gue nggak dapat RPS-nya ini arahnya kemana. Lalu yang kedua, aliran filsafat tiap orang itu berbeda-beda. Tapi gue coba ngambil materi-materi yang beberapa dari Prof. Erlin, sama yang di Pak Zulfadli Barus gitu. Apa ini ada yang nanya? Langsung ada nanya ya. Semester sekarang baru ada, tapi kok bisa ngetentir, Kak? Nah, karena kebetulan ya tadi kebetulan suka filsafat juga gitu, suka ya baca-baca diskusi, jadi lebih ke sharing aja sekarang ini. Oke. Mau nanya, filsafat itu kalian paham nggak apa yang diajarin sama dosen? Lumayan, Kak. Enggak, Bang. Enggak, Kak. Oke. Tadi yang jawab lumayan siapa? Saya, Siapa kok? Enggak kelihatannya. Fitri, Kak. Oh, nama NPM? Bercanda. Menurut kalian filsafat itu kayak gimana sih? Cara apa namanya? Kalian tuh anggap filsafat itu kayak gimana sih? Pemahaman awal kalian? Pemikiran yang mendasar, Kak. Pemikiran rasional. Susah, Bang, dimengerti ke visi. Susah. Ada yang jawab sesat nggak? Enggak. Karena Enggak. paradigma orang kan beda-beda ya, Kak. Jadi ya nggak ada yang sesat, karena semuanya beda. Oke. Oke, kita mulai ya. Semoga yang tadi jawab susah dipahamin, semoga bisa dapat intisarinya atau bisa paham walaupun sedikit, karena kan kita sharing-sharing aja gitu. Oke, boleh next slide, Park Chanyo. Nah, pertanyaan pertama itu kita tentunya mulai dari definisi gitu. Nah, apa itu filsafat? Kan pertanyaan pertama gitu. Kalau secara kebahasaan, secara etimologi, filsafat itu berasal dari dua kata, yaitu philo dan sophia. Itu diambil dari bahasa Yunani, kalau nggak salah diperkenalkan oleh Pythagoras, di mana philo itu artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan. Nah, sebenarnya filsuf pertama itu Thales, tapi benar-benar baru filsafat pertama itu adalah disebut filsafat prasokratik atau sebelum Sokrates. Di situ ada filsuf alam. Contohnya kayak kayak misalnya Thales. Thales itu menganggap bahwa air itu adalah sumber kehidupan gitu. Lalu ada filsuf selanjutnya kalau tanah adalah sumber kehidupan. Lalu selanjutnya udara, air, kayak Avatar gitu. Jadi filsafat prasokratik adalah filsafat yang masih sederhana. Dia menganggap bahwa kayak bahan-bahan dasar seperti air, udara, tanah itu merupakan sumber dari segala kehidupan. Itu filsafat prasokratik.
Nah, kemudian baru benar-benar hidup filsafat itu dikenalkan oleh Socrates. Gitu. Pada zaman Yunani kuno itu banyak di Athena itu orang-orang yang sok tahu. Gitu. Banyak banget di Athena orang-orang yang sok tahu yang menganggap bahwa kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang ngomong. Gitu. Mungkin teman-teman masih ada yang menganggap bahwa kebenaran itu tergantung siapa yang ngomong gitu. Kalau menurut A, oh ya benar menurut C. Kalau ada yang B, oh ya benar menurut si B. Kalau ada yang C, oh itu benar menurut yang C. Kan itu sesuatu yang relatif gitu. Dan pemahaman tentang kebenaran pada saat itu sangat kabur gitu. Jadi kita bingung, si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini. Mana yang benar gitu. Nah, orang-orang so tahu itu disebut sofisme. Kalian bisa catat kalau kita mulai dari sejarah dulu ya. Kita mulai dari sejarah biar gue pengen nunjukin kalau filsafat itu sebenarnya asik untuk kita pelajarin gitu. Nggak sengawang itu loh. Jadi orang sofisme itu atau sofis itu kan dalam bahasa Indonesianya adalah kebenaran atau kebijaksanaan gitu. Orang-orang yang menganggap dirinya adalah bijaksana, orang-orang yang menganggap bahwa dirinya benar, itu disebut kaum sofis pada zaman itu. Mereka itu jago retorika, jago ngomong, kayak politikus lah. Jago ngomong tapi isinya kosong kayak gitu. Lalu mereka itu pengen dibayar atas perkataannya dia. Gitu. Mereka so tahu, nganggap dirinya benar. Kedua minta dibayar, ketiga jago ngomong. Nah, kemudian Socrates itu kesel sebenarnya gondok. Ini orang apa sih gitu. Kok pada so tahu gitu. Akhirnya diajaklah ngobrol satu orang misalnya tentang hal-hal yang mendasar. Kayak misalnya politikus ada yang ngomong kita harus menegakkan keadilan bla 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 gitu. Nah, ditanya sama Socrates, emang keadilan menurut Anda apa gitu. Ditanya dari hal yang paling mendasar sampai hal yang paling semakin mendalam gitu. Karena niat Socrates itu adalah ingin mencari kebenaran begitu. Lalu dia tanya si B, ternyata keadilan menurut si B itu berbeda. Dia gali gitu. Terus dia nanya ke si C, keadilan itu menurut kalian apa gitu. Digali, ternyata jawabannya berbeda-beda. Maknanya kabur gitu. Dari pemahaman si sofisme itu. Dari yang katanya orang yang paling bijaksana itu. Nah, sebenarnya orang-orang sofisme ini pada gondok sama Socrates. Mereka gondok sama Socrates. Terus Socrates cuma bilang, sebenarnya cuma satu hal yang aku tahu, bahwa aku nggak tahu apa-apa gitu. Jadi karena Socrates menganggap bahwa dirinya nggak tahu apa-apa, ya dia nanya gitu. Nah, makanya ketika orang-orang sofisme itu menganggap bahwa dirinya sofis, bahwa dirinya adalah kebenaran, bahwa dirinya adalah kebijaksanaan, Socrates beda. Dia memperkenalkan bukan kebenaran, tapi mencintai kebenaran. Saya nggak seperti kalian yang menganggap dirinya adalah kebijaksanaan. Saya nggak menganggap diri saya adalah bijaksana, tapi saya mencintai kebijaksanaan gitu. Ketika orang sofisme bilang bahwa aku adalah orang bijaksana, Socrates cuma bilang aku mencintai kebijaksanaan gitu, tapi bukan aku yang bijaksana. Intinya begitu. Nah, makanya diperkenalkan ajaran-ajaran dari dialektika, dari ngobrol-ngobrol si Socrates itu disebut sebagai filosofia, mencintai kebijaksanaan, mencintai kebenaran gitu. Karena maknanya masih sangat sederhana pada saat itu. Nah, itu secara bahasa dan secara historik. Kemudian, menurut KBBI, karena kita nggak keluar dari bahasa Indonesia, menurut KBBI, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Kemudian definisi yang kedua, teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Nah, dari sini ada yang mau nanya dulu nggak? Kita pelan-pelan, satu slide diskusi. Karena masih diceritain ya, mungkin sambil ngopi enak banget biar nggak ngantuk. Soalnya kayak dongeng jatuhnya. Oke, lanjut dulu. Parchannya boleh. Oke. Ini definisi sebenarnya menurut
filsuf di Yunani kuno. Ini ada Sokrates, Mang Ates, ada Plato, ada Aristoteles dipanggil Mas Aris. Gitu. Nah, menurut Sokrates, sebenarnya dia nggak mendefinisikan filsafat itu apa karena dia nggak menulis gitu. Kayak para nabi lah, dia kan nggak menulis, misalnya kayak Nabi Isa, dia nggak menulis tapi perkataannya dituliskan oleh muridnya gitu. Sokrates itu punya muridnya itu Plato. Ya udah maaf, ini ada yang personal chat, sorry. Lalu Plato itu punya murid namanya Aristoteles. Jadi ini punya punya ikatan guru lah gitu. Sokrates itu karena ajarannya masih sangat sederhana, melalui dialektika dia mencari kebenaran gitu. Dia mencari kebenaran yang objektif gitu. Dari orang-orang sofisme itu. Jadi diajak ngobrol satu-satu untuk mencari kebenaran gitu. Melalui dialektika, melalui diskusi lah. Diskusi dua arah, diskusi. Karena ajarannya masih sangat sederhana Sokrates. Nah, kemudian dia punya murid, nama muridnya itu Plato. Plato itu beranggapan bahwa filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang ideal. Sebenarnya dari apa yang diwariskan oleh Plato itu merupakan filsafat idealisme gitu. Jadi Plato itu menganggap bahwa kebenaran itu ada di alam ide, bukan apa yang ada di depan mata kamu gitu. Contohnya begini. Kuda itu kan ada banyak kuda. Kuda itu ada kuda poni, ada kuda yang dipecut-pecut gitu, ada kuda warna putih, ada kuda warna coklat, ada warna hitam. Tiap kuda itu berbeda-beda. Nah, Plato itu menganggap kalau kalau kebenaran abadi, yang ideal, sesuatu yang ideal itu ada di dalam ide, ada di dalam pikiran, gitu. Walaupun ada kuda misalnya giginya miring, ada yang giginya tonggos, ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Itu cuma gambaran yang metafor gitu, tanda kutip metafor. Itu cuma gambaran yang fana. Gambaran yang ideal tentang sesuatu, termasuk kuda tadi, itu ada di dalam alam ide. Jadi sebelumnya itu segala sesuatu itu ada di dalam ide. Dia punya cetakan ideal tentang kuda, lalu ketika masuk ke alam dunia ini, apa yang kita lihat itu berbeda-beda. Itu cuma gambaran metafor lah. Nah, makanya dia tuh kerjaannya merenung. Plato itu merenung. Kalau dia melihat gelas nih, ini ada gelas. Ini juga gelas nih. Ini gelas ini kan berbeda nih. Nah, sebenarnya gelas yang ideal itu apa yang ada di dalam ide. Ada di alam yang lain gitu. Itu yang absolut, yang kekal, yang mutlak. Ketika masuk ke dalam dunia yang yang fana, dia bisa beda-beda gini. Nah, makanya ketika kita misalnya ngelihat barang, lalu kita nganggap kayaknya kita pernah lihat barang ini deh. Gitu. Sebenarnya kita sedang merefleksikan gitu. Kita sedang bertemu kalau sebenarnya kita pernah ketemu loh gelas ini di alam yang lain gitu. Jadi makanya Plato itu disebut filsafat yang utopia gitu. Kalau dia mikir tentang negara, dia mikir aja tapi nggak gerak gitu. Makanya disebut utopis. Filsafatnya Plato. Mikir, merenung tapi nggak gerak. Ngawang lah istilahnya, ngawang. Plato itu ngawang. Tapi pemikiran Plato itu bakal berkembang di era skolastik lah. Oleh Santo Agustinus, lalu pemikir-pemikir gereja pada saat itu. Nah, kemudian masuk ke Aristoteles. Sebenarnya Aristoteles itu muridnya Plato gitu. Tapi dari pemikiran dasarnya Aristoteles itu membantah si Plato gitu. Kalau Plato bilang yang benar itu hanya di alam ide, Aristoteles itu enggak. Dia ingin dia ingin sesuai dengan apa yang ada di realita gitu. Apa yang ada di dalam pikiran itu juga harus sesuai dengan apa yang kita lihat di depan gitu. Jadi dia nggak nganggap sama sekali kalau gelas yang kita lihat objeknya ini nggak penting sama sekali gitu.
Jadi sebenarnya Aristoteles itu ngebantah pemikiran Plato kayak lu guru gua tapi lu ngawang gitu. Jadi dia coba untuk untuk melakukan penelitian gitu. Kalau Plato nggak terlalu nganggap penting apa yang dia lihat, kalau Aristoteles dia masih nganggap penting bahwa ide itu tetap penting, tapi yang dia lihat juga penting. Makanya dia melakukan penelitian gitu. Dia melakukan penelitian, dia teori awal tentang gravitasi itu sebenarnya dari Aristoteles, dasar ya, yang paling mendasar pada sejarahnya gitu. Dia coba penelitian, makanya Aristoteles itu termasuk pemikir saintis juga gitu, cukup berkembang juga gitu pemikiran Aristoteles gitu. Nah, ini masih masuk ke dalam sejarah sebenarnya. Ini definisi tapi kita biar asik ceritain aja dikit gitu. Boleh lanjut? Nah, jadi dari dari kisah-kisah tadi kita dapat mengetahui, ini dari dosen kalian, Prof. Erlin Indrati, guru besar filsafat hukum Universitas Diponegoro. Jadi yang kita tangkap itu melalui filsafat, manusia bisa menangkap makna dan hikmah dari setiap pemikiran, realitas, dan setiap kejadian. Lalu filsafat itu mengantarkan manusia agar memiliki pemahaman yang lebih jernih, lebih mendasar, dan juga bijaksana. Lalu yang terakhir, mempelajari sungguh-sungguh hakikat segala sesuatu. Nah, sebenarnya ini karena ada di materi, kayaknya ya dari tulisan ini kalian udah bisa paham lah. Tapi karena ini ada di PowerPoint beliau juga, jadi kita ulang aja sedikit. Boleh lanjut? Nah, jadi kesimpulannya adalah karena filsafat itu bisa dipandang sebagai ilmu, filsafat itu juga bisa dipandang sebagai metode berpikir, filsafat juga dapat dipandang sebagai jalan hidup. Sebenarnya ada korelasinya itu. Kita mulai dari filsafat ilmu tentang pisau analisa lah. Lalu ada metode berpikir, ada filsafat sebagai jalan hidup. Ini kalau boleh dijelasin satu-satu ya. Kalau bisa dibilang filsafat ilmu itu merupakan pisau analisa gitu. Filsafat ilmu itu merupakan pisau analisa. Ketika kita menggunakan pisau yang salah, kita nggak bisa memotong dengan sempurna gitu. Contoh, kita punya pisau roti. Ini masih di tahap filsafat ilmu. Kita punya punya pisau roti, lalu yang kita ingin potong adalah pisau semangka. Mungkin bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama gitu. Atau juga kita ingin memotong apel pakai gergaji gitu. Bisa kita motong apel pakai gergaji, tapi nggak sempurna. Jadi tiap objek itu membutuhkan pisau analisa yang berbeda gitu. Itu sebenarnya ranahnya filsafat ilmu. Itu hal yang paling mendasar gitu. Lalu filsafat juga ditekan sebagai metode berpikir. Nah, metode berpikir itu juga masuk ke dalam kalau kita udah pakai pisau yang benar tadi, kita juga bisa melihat keadaan sebagaimana mestinya gitu. Contohnya gelas gitu. Gelas itu kan gunanya itu untuk mengisi air gitu, wadah untuk air. Kita tahu nih metode kalau sebagaimana mestinya itu digunakan untuk mengisi air. Nah, kemudian turun kepada filsafat sebagai jalan hidup. Kita memperlakukan gelas ini kayak gimana gitu. Misalnya ada orang yang mempergunakan gelas untuk nimpuk orang. Kan itu kan dia nggak memperlakukan gelas itu sebagaimana mestinya gitu. Itu kalau filsafat sebagai jalan hidup. Intinya itu misalnya filsafat ilmu itu ranahnya contohnya adalah epistemologi, nanti kita bahas. Kalau filsafat sebagai metode berpikir, contohnya itu materialisme atau idealisme, itu ranahnya metode berpikir. Kalau filsafat sebagai jalan hidup itu lebih praktis lagi. Ideologi contohnya, Pancasila, ada lagi yang kapitalisme atau komunisme, itu masuknya sebagai filsafat sebagai jalan hidup. Itu tataran yang lebih praktis. Kita mulai dari filsafat ilmu, metode berpikir, baru ke jalan hidup. Nah, dari ketiga hal ini kita dapat menangkap kalau filsafat itu mempelajari segala sesuatu.
Nah, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Atau bahasanya ada yang lebih bahasanya yang ngawang, keberatan, atau mau nanya? Silakan dikasih kesempatan dulu kalau mau nanya. Sambil minum dulu, haus juga ya. Bahasanya terlalu tinggi nggak? Atau masih mudah dipahami? Gimana Tiara? Bahasanya ketinggian ya? Oke, lanjut dulu. Nah, kita masuk. Tadi kita bahas filsafat dulu dari sisi historis, sejarah didongengin dulu gitu. Nah, habis dari dongeng, coba kita diskusi dulu sedikit biar nggak ngantuk. Bedanya ilmu dengan pengetahuan apa? Bantu jawab dong. Tiara mungkin ada yang tahu nggak? Bantu jawab dong. Bedanya ilmu dengan pengetahuan atau ada nggak sih bedanya? Atau ada yang berpendapat sama? Ilmu adalah yang sudah teruji kebenarannya. Terus kalau pengetahuan yang belum teruji kebenarannya, Kak. Aku membantu jawab boleh nggak kakak? Boleh. Singkat aku ya kak, Cimil. Kalau pengetahuan itu adalah apa yang kita terima dari panca indera gitu. Tahu nggak sih ternyata kalau di TikTok tuh ada kayak gini loh, itu biasanya ada pengetahuan gitu kan. Ternyata cara ngupas pisang yang benar tuh kayak gini loh. Nah, itu contohnya adalah pengetahuan. Nah, tapi kalau misalnya ilmu, aduh sinyal. Tapi kalau misalnya ilmu, dia itu sudah benar tadi yang dikatakan oleh Bagas, itu adalah pengetahuan yang sudah teruji. Terujinya dalam seperti apa? Yang pertama, dia itu sudah teruji. Teruji dalam artian sudah dilakukan kajian, dilakukan penelitian oleh para akademisi. Yang kedua, dia itu bersifat universal biasanya ilmu. Dan yang ketiga itu dia tersusun secara sistematis dan komprehensif deh kalau nggak salah. Nah, seingat aku masih ada satu ciri lagi, tapi aku lupa satu cirinya lagi itu apa. Nah, lebih gitu, Kak. Oke, sebentar ya. Pindah dulu. Oke, makasih jawabannya Sari. Nah, apa yang diungkapin Sari itu benar bahkan lebih lengkap. Coba benar ya, benar dari yang kita pahamin sekarang gitu. Boleh di next slide. Nah, sebenarnya kalau dari bahasa itu ilmu itu disebut sebagai science dan pengetahuan itu disebut sebagai knowledge. Sebenarnya nanti bakal aku ceritain juga kenapa kok tiba-tiba ilmu sama pengetahuan itu jadi berbeda. Bahkan ada juga yang gabungin kalau disebut ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan itu informasi yang didapat untuk memulai pahaman. Kalau tadi dibilang belum teruji gitu kebenarannya tadi. Sedangkan ilmu itu udah sudah tersistematis. Pengetahuan suatu bidang yang udah disusun secara sistematis, menggunakan metode tertentu, udah pakai metode, lalu dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu. Jadi kayak contohnya kayak sederhananya nih, kalau pengetahuan itu contohnya kita tahu kalau kalau kita kerokan gitu pakai bawang itu bisa mencegah masuk angin gitu. Atau misalnya kita dapat
dapat pengetahuan kalau jahe misalnya. Jahe itu bisa mengatasi cantengan, contohnya. Misal, itu merupakan pengetahuan. Dia belum teruji secara empirik, dia belum tersistematis, dia belum dicoba menggunakan hipotesa untuk digali kebenarannya. Gitu. Oh, ada yang cantengannya. Sorry ya, nggak bermaksud kalau ada yang cantengan. Sedangkan ilmu itu sudah tersistematis, sudah teruji kebenarannya, sudah ya apa namanya, sudah melalui metode tertentu lah sehingga oh begini ternyata bisa terjelaskan lah gejala sesuatu itu bisa dijelaskan gitu. Bisa diselesaikan juga. Nah, sebenarnya kalau boleh nge-spill ya, ilmu dengan pengetahuan itu terpisahkan, bedanya itu karena empiris begitu. Nanti kita bakal bahas. Jadi sebenarnya ilmu itu kan syaratnya itu harus ilmiah. Harus dapat dipersepsikan oleh indera. Ya kan? Harus bisa dilihat dulu. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa diteliti, masuk ke lab misalnya. Itu karena konsekuensi dari kaum-kaum empiris, nanti bakal aku ceritain. Nah, kan yang menjadi dilema kan kalau ilmu itu kan harus bisa dipersepsikan, harus empirik ya, harus bisa diteliti ya nggak? Benar nggak, Sar? Ya kan bisa diteliti gitu. Empiris, ada kalimat empiris. Nah, sedangkan kita masuk kuliah jurusan ilmu hukum. Hukum ada yang bisa ngelihat nggak? Nanti kita diskusi itulah. Oke. Jadi sebenarnya pemisahan antara ilmu dengan pengetahuan itu kenapa dipisahkan, kenapa berbeda? Ini karena kita sebenarnya bertolak pada mazhab barat, pada pemikiran barat, karena konsekuensi dari Renaissance gitu. Boleh next dulu biar nggak terlalu ngawang. Nah, sebenarnya ini dari materi Prof. Erlik juga, klasifikasi ilmu berdasarkan ruang lingkup. Ada satu lagi, klasifikasi ilmu sebagai makna. Ada 3 klasifikasinya di situ. Tapi yang aku bahas satu aja deh. Karena ini yang mungkin butuh pemahaman gitu. Nah, yang aku pahamin dari De Lianggi itu kayaknya dia orang pertama yang menulis tentang filsafat ilmu. Ini ada bukunya De Lianggi, kayak nama teh ya, liang teh atau liang kubur. Jadi ada yang dinamakan dengan ilmu umum dan ada yang dinamakan dengan ilmu khusus. Nah, kalau ilmu umum itu menunjukkan segenap pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Sedangkan ilmu khusus itu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok soal tertentu. Nih kalau mau kasih contoh sederhana, misalnya ini ini sebenarnya konsep universal dan konsep partikuler, konsep umum dan konsep khusus. Sederhananya misalnya konsep umumnya itu adalah saya belajar hukum, itu konsep umum misalnya. Nah, ternyata ketika saya belajar hukum masuk fakultas, kita dibagi PK. Ada yang PK ilmu ada yang hukum pidana, ada yang hukum tata negara, ada yang hukum perdata. Nah, itu termasuk ke dalam klasifikasi ilmu khusus gitu. Hal yang lebih khusus gitu. Contoh sederhana lagi itu contohnya kayak tolong bawa alat tulis. Nah, alat tulis itu hal yang umum. Itu suatu kebulatan. Itu masuk ke dalam klasifikasi ilmu umum. Tapi kalau lebih konkret atau lebih khusus, langsung disebut, tolong bawa pulpen. Itu lebih khusus gitu. Kita lebih concern lah, gitu, ketimbang hal yang lebih umum gitu. Nah ini sebenarnya definisi gitu. Ada yang masih bingung nggak terkait klasifikasi ini? Ini sebenarnya pengelompokan aja sih, pengelompokan ilmu. Karena kan di dalam ilmu itu bakal ada subbagian. Ini sebenarnya klasifikasi. Kalau dalam ilmu nanti kita belajar tentang ya contohnya ilmu hukum, lalu kita klasifikasi khususnya ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum internasional gitu. Ada yang masih bingung nggak klasifikasi ini? Sini tak zoom lagi dari pakai laptop.
Jadi sebenarnya menurut De Lianggi ini ada dua, satunya klasifikasi ilmu berdasarkan ruang lingkup, satu lagi klasifikasi ilmu berdasarkan makna. Tapi yang makna itu bisa kalian baca sendiri karena yang masih mudah dipahami lah. Ada yang nanya? Pelan-pelan. Ini kalau ada yang bahasanya aku terlalu tinggi, bilang aja ya. Atau salah gitu Kak, nggak gitu. Oke, lanjut dulu ya. Tunggu, lagi join Zoom di laptop. Boleh di next slide dulu. Kedengaran nggak di sini? Oke. Nah, kita masuk ke dalam ilmu dan filsafat. Ini sebenarnya aku ngambil dari perbedaannya aja sih. Perbedaan ilmu dengan filsafat. Kalau ilmu itu dia mengkaji hal-hal yang bersifat empiris. Tadi yang aku bilang empiris itu hal yang dapat dibuktikan gitu. Jadi sesuatu itu dikatakan ilmu apabila bisa dilihat gitu. Kalau sekarang ya, jadi bisa dilihat, bisa diraba, bisa diindrai, dihirup gitu. Itu baru disebut sebagai ilmu setelah melewati metode sistematis gitu. Itu masuk ke dalam ilmu gitu. Nah, sedangkan filsafat dia mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu. Contohnya apa? Contohnya adalah hal-hal yang awang gitu. Contohnya keadilan. Kita nggak bisa meneliti keadilan di dalam laboratorium. Sepakat ya? Karena objeknya abstrak, kita nggak bisa meneliti hal ini di laboratorium. Karena objeknya nggak bisa dilihat gitu. Atau bahkan yang paling radikal bilang keadilan itu nggak ada. Nah, karena dia ranahnya adalah bukan hal yang empiris, bukan hal yang dapat dipersepsikan oleh indera, dia masuk ke dalam pengkajian atau ranahnya filsafat. Jadi dia mencoba menjawab hal-hal yang nggak bisa dijawab oleh ilmu. Jadi jawabannya bisa bersifat spekulatif. Ngawang lah, hal-hal yang ngawang itu bisa masuk ke dalam ranah filsafat, bisa dikaji semuanya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi debatable juga kalau nanti kita masuk ke dalam materi filsafat hukum. Hal yang debatable-nya adalah hukum itu bisa dilihat atau enggak? Ada yang berani jawab enggak? Kok background gue jadi sosialisasi pedoman RIA ya? Nah, ini sebenarnya ini ranahnya filsafat hukum. Kenapa hukum itu masuknya dikatakan sebagai ilmu hukum, sedangkan hukum itu nggak bisa dilihat gitu. Harusnya ranahnya filsafat gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin mengkaji hukum secara mendasar, kita harus belajar filsafat gitu. Kita harus kuat dulu filsafat. Makanya sekarang di UP itu filsafat ilmu itu masuk ke dalam semester 1 gitu. Karena kan filsafat itu kan mengkaji hal-hal yang mendasar. Contoh, hukum itu ada atau enggak? Hukum itu pakai metode apa gitu? Pakai cara berpikir apa? Hukum itu nilai-nilainya seperti apa? Itu seharusnya ditaruh di awal gitu, di semester 1. Kan aneh ketika kita udah belajar perdata, kita belajar pidana, tapi ternyata di semester akhir atau di S2, S3 kita baru mikir, hukum itu ada nggak sih? Loh, jadi selama ini kita belajar apa gitu? Paham nggak maksudnya? Atau terlalu aneh lu gitu? Kalau aku aneh bilangnya langsung, aneh lu. Soalnya orang yang mungkin belajar filsafat, orang-orang yang dipandang aneh juga sih.
Oke, boleh dilanjut? Nah, kita masuk ke dalam filsafat ilmu. Ini juga materinya juga nggak keluar kok dari yang udah dipelajarin. Filsafat ilmu adalah telaah kefilsafatan yang ingin menjawab mengenai hakikat sekaligus relasinya dengan ilmu yang ditinjau dari ontologi, epistemologi, aksiologi. Ngawang? Pada ngawang nggak? Ngomong apa sih? Tunggu, ini ada yang speak up nih. Akademisi aja nggak ada yang bisa mendefinisikan hukum. Hukum secara lengkap, Kak. Ya, itu karena dia nelitinya pakai literatur gitu. Harusnya berkontemplasi. Itu nanti. Nah, filsafat ilmu itu membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau boleh nge-spill dikit ya, ontologi itu berbicara tentang eksistensi. Tentang ada atau tidak ada dulu. Gitu. Kan nggak mungkin kita mempelajari sesuatu yang tidak ada. Sepakat nggak? Nah, makanya karena ontologi itu berbicara tentang eksistensi, tentang sesuatu itu ada atau enggak. Nah, bahas eksistensi jadi Tuhan itu ada atau tidak, Kak? Kan nggak bisa kelihatan. Ada yang berani jawab nggak nih? Nah, ini ranahnya ontologi ya. Benar, ini ranahnya ontologi. Kan tentang ada atau tidak ada. Kan nggak mungkin ternyata kita misalnya beribadah dan lain-lain, tapi ternyata dari kacamata ontologi nggak ada. Langsung lepas semua gitu. Ini ranahnya ontologi, tentang ada atau tidak ada. Bahkan filsafat kita membahas ini yang tadi di komen, Tuhan itu ada atau tidak ada, kita harus benerin dulu yang di nomor 2, epistemologi atau pisau analisanya. Kita ngelihatnya itu kayak gimana gitu. Contohnya kayak tadi misalnya, kita akan sulit untuk memotong semangka dengan pisau roti. Sulit. Karena kita menggunakan alat yang tidak tepat. Nah, banyaknya orang-orang yang gagal mengetahui atau memahami bahwa ada atau tidaknya yang tadi di komen, itu karena dia menggunakan pisau analisa yang salah. Gitu. Kalau dia orangnya pisau analisanya adalah empiris gitu, maksudnya dia menganggap bahwa yang ada itu cuma materi yang bisa dilihat. Oh, kesimpulannya pasti dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, gitu. Karena tidak bisa dilihat. Karena dia menggunakan karena dia menggunakan alat pengetahuan yang salah gitu, yang tidak tepat. Makanya nggak bakal ketemu gitu. Kalau dari epistemologinya salah, banyak hal yang kita anggap itu nggak ada gitu. Contohnya kita menganggap bahwa sesuatu yang ada itu cuma materi gitu, materialisme lah. Orang-orang materialis, kalau kalian pernah baca buku Madilog, materialisme, dialektika dan logika, itu kan pemikiran materialisme ya. Itu nggak bakal nyampe di ontologinya. Ada atau tidak ada ya dia jawab tidak ada. Gitu. Karena pisau analisanya yang dia pakai itu salah atau kurang tepat. Makanya nggak bakal nyampe. Kalau dijawab ada atau tidak ada ya ada. Gitu. Kan tidak mungkin kita ada yang nanya gini. Tuhan itu ada atau enggak gitu. Kalau emang nggak ada itu nggak bakal bisa disebut. Dengan kita menganggapnya bahwa ada gitu. Dengan kita menyebutkannya ada atau tidak berarti udah pasti ada gitu. Sorry kalau ngawang. Balik lagi. Ontologi, epistemologi itu membahas tentang pisau analisanya. Di situ ada epistemologi empirisme, idealisme gitu. Lalu ada aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai-nilai gitu. Kalau nanti di PIH kalian bahas tentang nilai-nilai, ilmu tentang kaedah, nilai-nilai masyarakat, itu masuknya dalam aksiologi. Nah, coba kita mau diskusi dikit lah biar nggak ngantuk. Kan tadi kita bahas ontologi ya. Kita berbicara tentang adanya atau tidak ada gitu. Ada yang bisa nyebutin nggak? Sebutkan satu aja
Sesuatu yang tidak ada. Aku lanjut kalau ada yang berani ngomong. Ada yang berani speak up nggak? Lanjut kalau ada yang berani ngomong. Sebutkan satu hal yang tidak ada. Perasaan. Oke. Kenapa disebut kalau perasaan itu tidak ada? Apa? Kepastian. Mau bedah nasi goreng sambal Mama Ernika nggak ada. Oke. Sebenarnya begini. Filsuf eksistensialisme itu namanya siapa ya? Eksistensialis siapa tuh? Jean Sartre, filsuf dari Prancis. Dia bilang eksistensi precedes esensi. Eksistensi mendahului esensi. Jadi sesuatu itu harus ada dulu, baru kita bisa tahu itu apa gitu. Coba apa yang dimaksud dengan perasaan? Tadi yang ada yang jawab perasaan, coba. Apa yang dimaksud dengan perasaan? Perasaan itu apa sih? Definisi subjektif aja nggak apa-apa. Bagus, mana bagus? Ini yang kita lihat nih kejadian, terus kita dapat ngerasain gitu. Kok bisa ngomong begitu? Itu dari mana? Nah, itu gitu. Jadi kalau memang apa ya? Jadi begini. Karena tadi Bagus itu dapat mendefinisikan perasaan, maka konsekuensinya secara eksistensi perasaan itu ada. Coba kalian gini deh. Coba kalian pikirin satu hal yang nggak ada. Pikirin aja. Ketika kalian terpikirkan akan hal itu, perasaan, kepastian, berarti hal itu ada. Karena yang pertama, tahap pertama itu adalah ontologi. Ketika hal itu ada, baru masuk ke epistemologi. Kita bisa nggak baru masuk ke dalam tahap definisi. Nah, tadi Bagus ngomong perasaan itu nggak ada, tapi dia sampai ke tahap epistemologi bahwa perasaan itu bla 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 bla. Berarti ada dong. Secara makna dia ada. Secara kata ada. Dalam realitas bahasa ada, dalam realitas makna ada. Gitu. Yang tidak ada adalah hukum perdata sangat. Jadi sebenarnya hal itu ada. Sekalipun itu masuk ke dalam tahap hayal, kayak contohnya hewan naga gitu, naga. Kalau ada yang nyebut naga itu nggak ada, sebenarnya naga itu ada. Karena kalian bisa menjelaskan bahwa naga itu adalah misalnya hewan yang panjang, mengeluarkan api. Naga itu ada secara eksistensi, walaupun itu di dalam alam hayal gitu. Ada dulu baru bisa dijelaskan. Apa ini? Berarti sesuatu yang nggak ada itu nggak ada. Sesuatu yang nggak ada itu nggak ada. Karena semua pasti bisa disebutkan di definisi. Maksudnya gimana tuh? Ini Bang, jadi yang kan tadi nyari sesuatu yang nggak ada. Nah itu tuh nggak ketemu jawabannya. Jadi kita misalnya nyebutin perasaan aja, itu kita udah tahu definisi perasaan itu kayak gimana, kepastian itu kayak gimana gitu, Bang. Ya. Iya.
Jadi nggak ada jawabannya. Berarti sesuatu yang nggak ada itu nggak ada. Ya emang nggak ada. Itu jawabannya. Jadi nggak bisa dipikirin. Bener. Nanti kalau kita masuk ke dalam yang mendalam, kita bakal paham kalau sesuatu itu ada. Segala sesuatu itu ada. Nanti itu terlalu berat. Tapi bener, jawabannya bagus, pinter. Sampai-sampai. Tembus. Filsafat tembus. Sesuatu yang nggak ada, ya nggak ada. Ya iya, emang nggak ada. Gitu. Oke, lanjut. Epistemologi, aksiologi. Tadi epistemologi itu kita belajar tentang dari alat pengetahuannya, kita dapat menjelaskan, mendefinisikan, itu tahapnya epistemologi. Lalu aksiologi itu tentang nilai-nilai gitu. Makanya kalau ini disebut filsafat ilmu gitu. Makanya ketika orang dikatakan berilmu, ini nasihat ya, orang dikatakan berilmu itu pasti dia bernilai, pasti dia sopan, memiliki nilai yang baik gitu. Kenapa? Karena tahap akhir dari filsafat ilmu adalah aksiologi gitu. Kalau dia menganggap dirinya berilmu tapi dia sombong, dia nggak ada nilainya gitu, atau bernilai rendah lah, karena dia nggak melengkapi gitu. Ontologi udah, epistemologi bisa menjelaskan, tapi ternyata orangnya nggak punya adab gitu. Terus disebut nggak berilmu loh gitu. Oke. Ada yang mau nanya nggak sebelum lanjut? Agak serius ya filsafat ya. Oke, lanjut dulu. Gue nggak tahu slide selanjutnya apa ya. Nah, kesimpulan. Ini kesimpulan doang sih, dibacain doang sebenarnya. Filsafat ilmu memberikan landasan filosofis dalam memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu, serta membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Template lah. Lanjut. Ini kita balik ke sejarah sih. Karena sama materi. Makanya tadi yang di kantor pas gue nanya Yesus itu tahun berapa, sebenarnya gue lagi buat ini. Kok pada tahu ya? Tadi kebayang ekspresinya Eko aja tadi ilmunya kayak gitu. Lucu banget. Minum dulu. Ini habis agak-agak pusing, didongengin dulu dikit sebelum masuk ke materi gitu. Karena kalau tiba-tiba langsung kita nggak paham atau nggak tahu alurnya gimana, itu bakal ngawang-ngawang juga gitu. Semoga enjoy ya. Nah, jadi karena ini gue bahasnya adalah filsafat barat, karena kita bahasnya filsafat barat, ini masuk ke filsafat ketuhanan bukan sih Kak? Nah sebenarnya ketuhanan itu masuknya itu ke dalam ketuhanan itu bahasnya tadi ke ontologi. Dari dasarnya ontologi ada atau tidak ada dulu gitu. Nah, tapi nanti kita bakal masuk dari perspektif sejarahnya gitu. Nah, jadi karena ini disclaimer bilang dulu ya. Jadi karena ini merupakan filsafat barat, yang diajarin juga filsafat barat, jadi kita mulainya dari sepeninggalan Yesus. Kecuali kita bahasnya filsafat timur. Beda. Mungkin dari orang-orang Cina dulu gitu. Terus dari Nabi Muhammad gitu. Kalau di timur, ini di barat. Oke. Jadi Yesus itu lahir 0 Masehi, ya kan? 0 Masehi, lalu naik ke kenaikan lah. Kenaikan. Lalu Paus Paulus melihat, lalu dia menceritakan, lalu muncullah agama Kristen atau pengikut Kristus gitu. Nah, sepeninggalan Yesus naik, ya kan? Kemudian di abad ke-3 atau tahun 300 Masehi, kan agama Kristen itu berkembang, ya kan? Jadi Paus Paulus itu menyebarkan ajaran Kristus gitu, menyebarkan kasih sayang gitu, mencintai tetangga gitu. Lalu ajarannya tuh menyebar ke benua Eropa, lalu di timur juga berkembang.
ya kan, perjanjian baru disebarkan. Akhirnya muncullah yang disebut pada zaman skolastik. Walaupun ini langsung lompat karena kita bakal ngelewatin zaman Helenisme, zaman Barok, zaman-zamannya. Tapi kita langsung paham ke skolastik gitu. Jadi sepanjang Yesus, Kristen itu berkembang, ya kan? Kristen itu berkembang ke daerah-daerah, ke penjuru Eropa. Lalu muncullah kerajaan-kerajaan itu berlandaskan agama, khususnya Katolik. Ya kan? Jadi kerajaan-kerajaan Katolik itu berdiri sangat kokoh dari tahun 300 sampai 15.000. Abad ke-3 sampai abad ke-15 atau 16. Jadi kerajaan-kerajaan itu dimanapun gereja gitu. Kalau di barat ya. Kalau di timur itu banyaknya ya kerajaan Islam, Utsmani, Abbasiyah dan lain-lain gitu. Nah, jadi pada era skolastik atau bahasa Indonesianya adalah abad pertengahan atau skolastika lah, abad pertengahan, itu kondisinya itu kerajaan-kerajaan Katolik itu sangat kuat di mana-mana gitu. Kerajaan Katolik di mana-mana di penjuru Eropa gitu. Nah, saking kuatnya gereja, otoritas gereja, sampai-sampai mengatakan kalau gereja itu sumber kebenaran gitu. Jadi dulu Yesus itu kan misalnya mencapaikan kebenaran gitu. Tapi sering perkembangan tahun ke-300, tahun 400, 500, 600, 700 sampai 15.000 itu tuh banyak penyimpangan gitu yang dilakukan oleh gereja. Oleh para petinggi-petinggi gereja. Kayak contoh kalau nge-spill dikit, ada yang harus beli tiket masuk surga, belinya ke gereja gitu. Beli tiket. Sebenarnya orang-orangnya itu karena punya otoritas yang besar, karena mengatasnamakan Tuhan, jadi dia menyalahgunakan kekuasaannya gitu. Pada era skolastik, semakin menyimpang, gereja itu kebenaran gitu. Kalau gereja bilang 4 tambah 4 itu 7, ya harus begitu. Contohnya begitu. Itu sebagai contoh. Nah, lanjut. Nah, kemudian muncul kalau kalian anak IPA pernah mendengar Galileo. Nah, jadi sebelumnya itu pada tahun segini nih, Kopernikus itu melalui penelitiannya secara ilmiah, dia posisinya itu gereja itu mengatakan kalau bumi adalah pusat alam semesta. Bahasa IPA-nya itu bukan heliosentris, apa? Ada yang boleh bantu nggak? Antroposentris. Iya. Bumi adalah bumi. Geosentris. Kalau antroposentris itu berarti manusia adalah pusat. Ya benar-benar. Geosentris. Jadi pada saat itu gereja itu menetapkan gitu, karena gereja otoritasnya kuat, lalu dia dianggap yang paling benar. Gereja itu, pemahaman gereja itu adalah bumi adalah pusat semesta. Gitu. Nah, kemudian Kopernikus, habis Kopernikus, Galileo melalui penelitiannya dia menemukan, ternyata ada yang lebih pusat gitu selain bumi, ternyata matahari. Jadi masuk ke heliosentris. Nah, posisinya itu Kopernikus dan juga Galileo, dia meyakini kalau matahari adalah pusat semesta, bukan bumi. Nah, karena menurut gereja itu ajaran pemikirannya itu Galileo itu bid'ah, sesat, makanya dia dihukum. Kalau nggak salah Kopernikus dihukum mati. Kalau Galileo ditangkap lalu dipenjara seumur hidup. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun diasingkan, lalu kemudian akhirnya Galileo nyerah, kayak udahlah cabut aja pernyataan gue gitu. Nah, akhirnya Galileo itu mencabut statementnya, lalu menjadi tahanan rumah gitu. Nah, jadi sebenarnya Galileo ini dan para pemikir-pemikir lainnya itu
para peneliti contohnya, dia menemukan sesuatu yang baru yang juga berbeda dari ajaran gereja gitu. Dari kerajaan gereja medieval. Semakin berkembang Galileo yang lain gitu. Pemikir-pemikir baru, lalu masuk ke misalnya Spinoza atau David Hume gitu. Dia semakin menemukan hal-hal yang baru, semakin membuktikan kalau gereja itu salah gitu. Nah, makanya para pemikir-pemikir ini dia memberontak gitu. Boleh di next? Nah, mereka memberontak dan menjadi pertentangan antara agama dengan sains. Gitu. Agama itu semakin ditemukan salah, semakin salah. Lalu para pemikir-pemikir ini gimana caranya kita bisa ngelawan gereja? Gimana caranya kita bisa mengalahkan otoritas gereja, kita bisa bantah semua pengetahuan-pengetahuannya tentang kebijakan-kebijakannya dan lain-lain. Akhirnya para kaum ilmuwan ini dia memberontak. Gitu. Jadi segala yang dikatakan oleh gereja itu salah. Gitu. Dia mencoba untuk menjadi antitesa, gitu, dibenturkan. Nah makanya pada abad ke-17 setelah Galileo lalu kemudian pemikir-pemikir lainnya muncul berkembang. Kemudian muncullah kemenangan bagi para saintis, yaitu disebut sebagai Renaissance. Masuk ke dalam abad Renaissance. Nah, segala sesuatu yang diyakini oleh gereja, contohnya kayak Tuhan itu ada atau tidak, ayat-ayat ayat suci itu ada atau tidak, itu semua dibantah sampai saat ini gitu. Percaya nggak? Contohnya contoh. Yang anak IPA, ada yang anak IPA? Tolong sebutkan macam-macam zat. Ada solid, liquid, gas, sama aquos. Udah berkembang ya? Dulu kan padat, cair, dan gas. Sama. Sekarang ada uap. Solid itu enggak, aquos itu lebih kayak campuran sih. Kayak misalnya, tahu raksa nggak? Raksa itu bukan aquos sih. Raksa itu dia bilang itu padat, tapi kan sebenarnya cair gitu kan. Jadi aquos itu kalau nggak salah apa ya waktu itu? Ada sih, ada senyawa zat kimia bentuknya aquos. Kalau solid kan padat, liquid cair, gas ya gas. Tapi ada sini tuh aquos satu lagi. Oke, makasih Sari. Tuhan posisinya di mana? Ketika agama mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya zat, posisinya di mana sekarang? Ini nanya ke gue apa nanya ke yang lain? Ya, siapapun boleh jawab. Menurut gue beda sih. Beda dalam pengertian. Kenapa? Karena kalau kimia itu kita bisa lihat secara langsung. Kayak tadi yang Mas Aldi sudah bilang ya, kalau misalnya zat kimia itu kita bisa melihat secara fisiknya. Entah itu dalam berbentuk solid, liquid, gas, ataupun aquos. Itu berarti berdasarkan empiris ya. Tapi kalau misalnya Tuhan, nah zatnya di sini itu zat tanda kutip. Karena kita tidak bisa melihat secara empiris. Dengan mata kepala kita. Kecuali ntar kalau misalnya pas meninggal kali ya bisa mati Tuhan gitu kan. Gitu. Ya, iya. Jadi gini sebenarnya. Yang pengen dipesankan begini. Jadi sebenarnya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari di SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah, itu merupakan konsekuensi dari kemenangan Renaissance. Kemenangan bagi kaum-kaum yang menolak ajaran-ajaran agama gitu. Karena yang kita pelajari itu seolah-olah kita harus memisahkan dulu mana ranahnya agama, beda gitu. Mana ranahnya pengetahuan ilmu. Beda. Ada jurangnya gitu. Jadi seolah-olah kita harus mengeluarkan persepsi kita dulu kalau kita mau meneliti sesuatu, masuk ke dalam lab. Zat itu yang disebutkan oleh Sari, sedangkan dalam konteks yang berbeda, dijurangin gitu, berbeda.
itu ada gitu. So itu sebenarnya konsekuensi gitu. Karena kemenangan kaum Renaissance, mazhab Barat itu menang, lalu menyebar pengetahuannya, gitu. Ilmunya ya gitu, menyebar. Oke, lanjut. Nah, kemudian dari Renaissance itu kita yang berkembang, yang paling sangat berkembang sampai saat ini adalah empirisme. Gitu. Jadi empirisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman. Gitu. Jadi dalilnya empirisme itu sesuatu yang benar itu yang dapat diindrai gitu, yang melalui pengalaman. Gitu. Jadi pengalaman adalah pengetahuan. Gitu. Kalau teman kalian ada yang bilang kalau gue nggak percaya ada setan, kalau gue nggak lihat langsung, nah itu sebenarnya statement dari orang empirisme. Karena dia harus mengalami dulu, gitu. Dia harus melihat dulu secara langsung, baru dia mempercayai gitu. Sedangkan kalau kita bisa ngelihat setan itu bukan itu pengetahuan melewati alat pengetahuan yang berbeda gitu. Bukan sekedar mata kalau kita bisa ngelihat itu, bukan hanya sekedar pengalaman indera, tapi ada yang lain gitu. Kalau kita bisa mengalami dan melihat itu. Gitu. Nah biasanya empirisme itu adalah empirisme itu terus berkembang sampai saat ini gitu. Jadi makanya orang-orang empirisme sampai saat ini dia akan sulit untuk mendefinisikan hukum. Gitu. Kalau kalian di PIH belajar apa definisi hukum? Menurut A, menurut B, menurut C, menurut D, menurut E. Tapi pada kesimpulannya hukum tidak dapat didefinisikan. Nah, itu aliran empirisme sampai saat ini. Gitu. Ini harus dikaji dulu lah di awal-awal. Oke, naci, garam itu NaCl. Bisa dilarutkan dengan air. Aqueous itu larutan, pelarutnya adalah air. Oke, bagi kalian yang anak IPA mungkin bisa merefleksikan sedikit. Nah, kemudian ada kaum rasionalisme. Rasionalisme itu sebenarnya dicetuskan oleh René Descartes. Ini René Descartes, tulisannya René Descartes. Ini sebenarnya bimbang gitu. Ada atau enggak ya? Iya atau enggak ya gitu. Bingung banget. Kayak Tuhan itu ada atau enggak ya? Secara empiris di lingkungan gue bilang enggak ada. Tapi kayaknya ada. Ada atau enggak ada ya gitu. René Descartes gitu. Padahal orang Perancis tapi ngomongnya kayak gitu. Terus tiba-tiba ngomong pakai bahasa Perancis. Cogito ergo sum gitu. Karena aku berpikir maka aku ada. Ngawang maksudnya apa gitu. Sebenarnya karena dia bingung gitu. Dia nggak menemukan titik di mana Tuhan itu ada atau enggak gitu. Atau hal-hal yang abstrak kayak contoh keadilan dan lain-lain itu ada atau enggak ya. Kaum-kaum empiris bilang nggak bisa dilihat. Tapi kok kayaknya ada gitu. Jadi karena dia berpikir, nah kaum rasionalisme itu menurunkan kalau sumber pengetahuan itu ada dalam pikiran. Mereka berpikir dulu, baru melihat realitanya. Itu orang rasionalisme gitu. Jadi kebenaran atau pengetahuan menurut kaum rasionalisme itu enggak berpangku pada materi gitu, enggak berpangku pada indera, enggak berpangku pada apa yang dilihat. Nah, bedanya dengan kaum empirisme kebalikannya. Kita bisa tahu karena kita lihat dulu gitu. Kita bisa tahu handphone karena kita lihat dulu. Ini handphone, baru kita mikir handphone itu ada. Nah, kalau kaum rasionalisme mungkin beda gitu. Mungkin dia berpikir dulu ide tentang handphonenya dulu gitu. Agak mirip sedikit dengan Plato sebenarnya. Tapi beda. Jadi dia mikir dulu baru ada gitu. Contohnya pemikir rasionalisme itu kayak G.F. Hegel kalau kalian baca tentang dialektika gitu, kalau kalian baca tentang pemikiran Marx gitu. Itu kan kalian bakal menemukan filsuf-filsuf gitu. Oke. Ada yang mau nanya dulu nggak? Atau terlalu ngawang gitu? Oke, lanjut dulu ya. Ini jam berapa sih? Nah.
Empirisme berkembang dengan mengukuhkan sains sebagai ilmu puncak, sehingga semua cabang ilmu hari ini, termasuk hukum, memaksakan diri untuk menggunakan metodologi empiris, hanya agar dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi sesuatu itu dapat dilihat dulu, kalau nggak bisa dilihat, harus dipaksa bisa dilihat dulu. Harus dipaksa. Baru disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, empirisme sekarang ini menjadi standar kebenaran. Contohnya deh, hukum itu nggak bisa dilihat. Objeknya nggak bisa dilihat. Tapi gimana caranya orang-orang positivis gitu atau orang-orang empiris maksa gimana caranya biar hukum itu bisa dilihat. Ya ditulis gitu. Jadi hal yang sebenarnya abstrak dia tulis, sebenarnya itu undang-undang, tapi kita dirancukan ini undang-undang, ini peraturan tertulis atau hukum itu menjadi rancu karena dipaksakan untuk dipaksakan untuk bisa dilihat gitu. Kemudian muncullah tokoh-tokoh seperti Hans Kelsen, Hans Nawiaski, Zhang Zakurosu, kemudian Montesquieu, semuanya lah gitu. Itu karena kemenangan Renaissance, bahwa yang benar itu yang bisa dilihat, jadi yang abstrak, yang ngawang semuanya ditulis, lalu diberi otoritas, baru dianggap inilah ilmiah, inilah ilmu pengetahuan gitu. Makanya disebut ilmu hukum. Yang kita pelajari itu bukan hukumnya, tapi undang-undangnya gitu. Kayak gitu bahasa kasarnya gitu. Kita nggak belajar ilmu hukum sebenarnya, tapi kita belajar ilmu undang-undang gitu. Oke, lanjut. Nah, selesai. Udah selesai aja. Sebenarnya belum selesai juga. Coba Andre tolong tampilin materinya ini dong. Materinya Pak Zulpadli. Kalau materinya Pak Zulpadli itu melangkah ke depan gitu, bahkan membahas filsafat hukum. Nih, ada yang bingung nggak sama hal-hal beginian nih? Yang dosennya Pak Zulpadli Barus? Bingung. Sama. Oke. Ini kita bahas ini ya karena sebenarnya banyak banget materinya dari yang dia kirim. Sebenarnya kalau boleh kasih tahu, ini materi filsafat hukum ya, bukan materi filsafat ilmu. Ini kejauhan. Kalau filsafat ilmu itu yang ngawang-ngawang yang dipelajari oleh Prof. Erlin, kayak tentang makna dibagi, ilmu dibagi tentang klasifikasinya gitu. Nah, ini sebenarnya Ini sebenarnya gambaran atau grafik, bukan grafik sih, skema dari kisah sebenarnya, dari perkembangan pemikiran gitu. Jadi ini di awal dari filsafat Parmenides dan Heraklitos gitu. Jadi Parmenides itu seorang filsuf yang mengatakan kalau segala sesuatu itu tetap. Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu itu tetap. Ketika kita lompat ke dalam laut, ketika kita lompat ke laut, lalu kita naik lagi ke darat, kita lompat lagi ke laut lagi. Nah, itu hal yang tetap gitu, itu hal yang sama gitu. Ketika kita lompat ke laut untuk kedua kalinya, kita masih masuk ke dalam laut yang sama gitu. Segala sesuatu itu tetap kekal gitu. Nah, beda halnya dengan Heraklitus gitu. Heraklitus itu ya gimana Bagus? Nah, Heraklitus itu membantah gitu. Enggak juga gitu. Ketika kita lompat ke laut, lalu kita lompat untuk yang kedua kalinya, itu lautnya sudah yang berbeda gitu. Karena kan airnya bergerak, ya kan? Karena air yang kita lompat itu nggak bakal sama ketika kita ngelompat ke yang kedua kalinya gitu. Beda sama Parmenides, laut tetap laut sama. Tetap. Tapi Heraklitus bilang berbeda, berubah gitu. Kalau Parmenides itu bilang realitas itu tetap, Heraklitus bilang realitas itu bergerak. Nah, ini udah sempat disebutkan lalu turun. Jadi filsafat idealisme. Nah,
Idealisme itu yang tadi aku ceritain tentang Plato. Bahwa hal yang tetap, hal yang mutlak itu ada di dalam ide. Gitu. Sesuatu itu tetap, segala sesuatu tetap. Walaupun gelas ini hancur, di dalam realita gelas ini hancur. Tapi di dalam ide, di dalam pikiran, ide yang ide tentang gelas itu akan tetap ada, kekal. Itu filsafat idealisme. Kekal mutlak. Gitu. Walaupun gelas hancur, kita ngeliat gelas hancur, tapi ide tentang gelasnya itu tetap ada. Nah, kalau Heraklitos yang filsafat segala sesuatu itu berubah, dia masuk ke dalam filsafat materialisme. Gitu. Kan materi itu bergerak. Contoh ini gelas, mungkin besok bisa udah pecah. Gelas ini berubah wujudnya menjadi pecahan beling. Yang tadinya gelas menjadi pecahan beling, lalu misalnya masuk ke dalam tong sampah, gitu, menjadi sampah, gitu. Yang tadinya gelas jadi sampah, bergerak. Materi itu nggak kekal, bergerak. Nah makanya turun ke Aristoteles. Sebenarnya ini ada gagal paham sedikit ya. Kalau kalau kita pelan-pelan belajar filsafat, sebenarnya Aristoteles itu bukan orang materialis gitu. Tapi oke lah, kita ngikutin dulu skema ini. Nah, kemudian dari pemikiran Plato itu turun ke René Descartes. René Descartes yang tadi aku bilang rasionalisme. Sebenarnya yang tadi aku ceritain kisah-kisah itu sebenarnya menceritakan ini juga, skemanya ini. Rasionalisme itu René Descartes. Kalau alam pikiran, gitu. Ini berkembang ya, perkembangan idealisme itu menjadi rasionalisme. Kalau ternyata ada alam pikiran loh, gitu, yang benar. Lalu dari materialisme itu turun ke David Hume, empirisme. Orang yang nganggap kalau yang benar itu yang berdasarkan pengalaman, yang bisa dilihat. Gitu. Itu David Hume. Nah, bisa dikebawahin nggak? Nah, dari sejarah pemikiran itu, gitu. Dari sejarah-sejarah yang tadi aku ceritakan, itu sebenarnya menurunkan metode berpikir gitu. Yang tadi bilang, Parmenides bilang segala sesuatu itu tetap. Yang satu bilang Heraklitos, sesuatu itu berubah. Yang bilang tetap, yang bilang berubah, turun menjadi filsafat idealisme, ide itu kekal, lalu materi, yang ada itu cuma materi dan materi itu bergerak, itu turun, terus turun. Ini tokohnya ada David Hume, ada René Descartes, turun. Nah, ini menjadi metode berpikir gitu. Menjadi metode berpikir, menjadi cara berpikir. Masuk ke dalam deduktif. Nah, kalau deduktif itu masuk ke dalam logika kan. Kita dari pahaman epistemologi kita turun ke dalam metode berpikir, lalu turun ke dalam cara berpikir kita gitu. Ada deduktif, ada induktif. Kalau deduktif, kita mengambil kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Contoh, hal yang umum itu contohnya adalah semua orang pasti mati. Itu hal yang umum. Semua orang itu konsep yang umum. Pasti mati. Nah, Aristoteles adalah orang. Itu hal yang khusus. Tadi ngomong semua orang, kita bahas satu orang gitu. Mengkerucutkan. Aristoteles pasti mati. Nah, kesimpulannya, reasoningnya, Aristoteles pasti mati. Nah, itu contoh sederhana dari logika deduktif. Dari cara berpikir deduktif. Dia berangkat dari hal yang umum. Sedangkan induktif itu berangkat dari hal yang khusus. Baru dia menarik kesimpulan. Contohnya apa? Contohnya sendok. Sendok dipanaskan gitu. Sendok dipanaskan, ternyata menghantarkan panas gitu. Menghantarkan panas. Nah, kemudian kita nyoba lagi garpu.
Garpu kita panasin, kita taruh di api. Wah, ternyata garpu juga panas. Nah, jadi langsung ngambil kesimpulan kalau ternyata besi itu konduktor, besi itu menghantarkan panas. Gitu. Walaupun kita nggak mencoba pisau, kita nggak mencoba golok misalnya, tapi kita udah ngambil kesimpulan dulu gitu. Oh, ternyata besi itu mengandalkan panas. Itu logika induktif. Kita nggak mencoba semua besi, tapi kita mencoba hal yang khusus dulu gitu. Contoh lagi. Penelitian hukum itu menggunakan cara berpikir induktif. Kalau kalian mulai skripsi, misalnya itu kita mau meneliti kita pengen meneliti hal yang sederhana deh. Warga Tegal itu suka energen nggak sih? Gitu. Contoh deh, di Tegal itu ada 100 orang. Contohnya. Nah, tapi kita ngambil sampel 10 orang aja gitu, kita kumpulin 10 orang Tegal, kita tanya gitu, suka energen nggak? Ada yang jawab suka, ada yang nggak jawab nggak. Nah, dari 10 yang sampel yang kita ambil kesimpulan, wah ternyata orang Tegal banyak yang suka energen. Itu generalisasi gitu. Kita ngambil dari hal yang beberapa dulu, lalu kita generalisasi. Kita cuma ngambil 10 orang loh, tapi kita langsung ngambil kesimpulan bahwa orang Tegal itu lebih banyak yang suka energen ketimbang yang nggak suka. Nah, itu logika induktif. Ya, contohnya kayak gini. Aldimas suka energen. Aldimas orang Tegal. Kesimpulannya semua orang suka Tegal. Suka energen gitu. Tapi itu agak melompat banget ya. Jadi walaupun ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan penelitian, untuk mengambil sampel, tapi tetap aja cara berpikirnya itu induktif. Dari sesuatu yang bergerak itu. Dari turunan dari yang tadi aku bicarain. Nah, makanya nanti kalau kalian mengambil metode penelitian hukum, di sini ada data kualitatif, kalian menemukan data kuantitatif, gitu. Nah, turun lagi dong. Nah, dari pemikiran itu metode dalam metode yang sama, ada yang berpikir kalau sesuatu ada yang berpikirnya itu menggunakan cara berpikir deduktif atau alam ide gitu. Ide itu benar misalnya. Tapi ada juga yang menganggap bahwa yang benar itu realita gitu, apa yang kita lihat. Nah, ada posisi di tengah-tengah gitu. Dari kedua hal itu ada posisi yang di tengah. Contohnya apa? Immanuel Kant gitu. Immanuel Kant itu dia sebenarnya bilang gitu, apa yang ada di dalam ide dengan apa yang ada dilihat, itu keduanya benar. Itu bukan hal yang terpisahkan gitu. Contohnya gini, Immanuel Kant itu menganalogikannya tuh gini. Bukan Immanuel Kant, yang kayaknya analogi sih. Pernah baca buku gini. Ketika kita pakai kacamata warna merah gitu. Kita pakai kacamata warna merah, kita ngelihat segala sesuatu itu menjadi warna merah gitu. Misalnya kita lihat meja warna merah, kita ngelihat guling warna merah. Nah, apa yang kita lihat yang menjadi kacamatanya, itu cara berpikir kita. Lalu apa yang kita lihat objeknya adalah meja, itu adalah materinya. Nah, jadi antara kacamata yang kita pakai dengan objek yang kita lihat itu bukan hal yang bertentangan gitu. Kita bisa menggunakan dua-duanya gitu. Nah, makanya sebenarnya perdebatan antara ide dulu atau materi dulu atau ide dulu sebenarnya udah selesai di zamannya Immanuel Kant. Walaupun perkembangan dari orang-orang empirisme itu berkembang pesat gitu. Bukunya lumayan sangat sulit dipahami. Ada bukunya Critique of Pure Reason. Wah, itu susah dipahamin ya. Berat banget bahasanya. Nah, kemudian turun
nggak ke atas, maksudnya gue ngomong turun tapi nggak usah diturunin gitu. Nah, sorry. Nah, dari pemikiran empiris itu, ini sebenarnya agak kebalik ya. Jujur menurut gue ini agak kebalik sebenarnya posisinya. Sebenarnya agak ada yang miss di sini karena ya pemikiran filsafat orang beda. Jadi kayak gue ngeliat ini kayak ada tangga yang miss gitu. Lalu kita menemukan di sini ada aliran positivisme, ada fenomenologi gitu. Lalu sebenarnya positivisme itu menganggap bahwa hukum itu sebagai sebuah norma. Hukum itu adalah apa yang tertulis di dalam undang-undang. Itu orang positivis. Seperti misalnya Hans Kelsen, Hans Nawiaski gitu. Kan dia menganggap bahwa apa ya namanya? Orang positivis itu menganggap bahwa hukum itu undang-undang. Gitu. Sedangkan orang-orang apa namanya? Sedangkan orang-orang bahasanya itu yang progresif lah. Jadi terkadang positivisme itu dibenturkan dengan progresivitas gitu. Itu melihat bahwa hukum itu hukum itu merupakan nilai-nilai masyarakat. Kalau ada yang ngomong nilai-nilai masyarakat, dia bukan orang positivis gitu. Jadi agak bertentangan lagi di sini. Kita menemukan pertentangan lagi di sini. Ada yang bilang kalau hukum itu undang-undang. Terus ternyata orang dari mazhab legal cultural theory, critical legal theory gitu. Ada dari mazhab sejarah, ada dari sociological jurisprudence. Itu bilang kalau ya hukum itu nilai-nilai masyarakat gitu. Kalau menurut masyarakat itu adil, itu hukum. Berbeda sama kaum positivisme. Apa yang dikatain undang-undang ngomong A, ya itu hukum. Itu yang benar. Gitu. Contohnya, orang positivisme itu bilang kalau apa contohnya ya? Kalau misalnya masyarakat itu harus pendapatan masyarakat itu dipotong pajak 11%. Orang positivisnya ngomong gitu. Ya itulah kebenaran itu. Itu hukum. Pendapatan masyarakat dipotong pajak 11%, itulah hukum. Nah, sedangkan orang-orang yang menggunakan pemikiran yang sociological jurisprudence yang merupakan turunan dari hal-hal yang tadi, runtutan sejarah dari awalnya materialisme turun. Dia bakal nolak gitu. Kalau wah ternyata masyarakat keberatan gitu. Ternyata pendapatan masyarakat dipotong 11%, itu malah menyengsarakan masyarakat. Wah, apa nih aturan apa nih gitu. Nah, makanya nilai-nilai masyarakat itu, dengan masyarakat itu tidak puas terhadap norma hukum, akhirnya mereka mendobrak, ingin mengubah undang-undang itu. Yang satu positivisme bilang, wah ini paling bagus nih undang-undang ini gitu. Tapi ternyata di masyarakat beda. Di masyarakat bakal bilang, wah ini memberatkan gitu. Ini sangat menyengsarakan. Gitu. Akhirnya muncullah kaum-kaum progresif gitu. Mengubah yang sekarang ini, yang menjadi status sekarang, untuk diubah yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, agar masyarakat itu mencapai keadilan. Makanya dilihat dari gejala sosiologis. Gitu. Didobrak. Menjadi dua kutub lah. Nah, makanya nanti di metode penelitian hukum, kalau kita concernnya itu adalah melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang kita penelitian hukum normatif. Pemikiran positivis gitu. Nah, kalau kita itu terjun ke masyarakat, kita melakukan penelitian interview, kita ngambil sampel, kita bikin kuesioner, kita datangin rumah-rumah, kita ya wawancara satu-satu misalnya dengan metode tertentu ya. Itu namanya metode penelitian sosiologis gitu. Ya kan? Gitu. Iya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Udah mulai ada gambaran walau sedikit nggak tentang panah ini?
Tolong ke bawah deh, Parkchannya. Nah, ini dia penelitian hukum normatif, penelitian hukum sosiologis gitu. Tapi kita nggak nyampe yang ke tengahnya karena ini lebih rumit lagi gitu. Tapi ini coba menjelaskan materinya Pak Zulpadi dulu gitu. Sebenarnya ini filsafat hukum. Tapi merupakan ya turunan. Sebenarnya materi ini agak kejauhan gitu kalau untuk filsafat ilmu. Tapi semoga udah ada gambaran sedikit ya dari yang udah diceritain gitu. Ternyata yang tadi aku ceritain tentang sejarah, kisah-kisah, kita masih nyambung dengan materi Pak Zulpadi ini gitu. Oh, boleh ditutup slide-nya. Kalau ada yang mau nanya, silakan aja gitu. Dari apa yang tadi udah dipaparin. Semoga ada pemahaman dikit sih, nggak terlalu ngawang gitu. Ada yang mau nanya nggak? Masih bingung nggak sama filsafat? Masih terlalu ngawang nggak? Atau udah gambaran dikit? Saya ingin nggak pengen bermain ntar pada lift. Ada yang masih bingung atau nanya terkait ya materi atau apa? Karena sebenarnya ini coba untuk menyatukan nih materi yang diajarin sama Prof Siska. Prof siapa namanya? Prof Erlin sama materi Pak Zulpadi dengan kita ceritain dulu sejarahnya gitu biar ada alurnya. Semoga ada nemu lah pahamannya gitu. Serius nggak ada yang mau nanya? Boleh. Siapa belum sebut? Kosio masih ada nggak ya? Koshiko. Oh iya, sorry. Kosiko mau nanya nggak? Enggak, Kak. Oke, Siska mau nanya nggak? Atau Mehdivikia? Nggak ada yang mau nanya nih? Kalau nggak ada yang mau nanya, ya. Oke. Kak. Tapi oke deh kalau ini Sari atau Nafi kan nggak ada matkulnya. Tapi kalau mau nanya boleh kok. Boleh nanya. Mau nanya tapi lebih ke praktek sih. Jadi ya skip dulu aja. Oh gitu. Ada. Yang lain dulu aja. Ya udah deh, kalau emang nggak ada yang mau nanya, sangat disayangkan. Karena kalau di chat kadang tenggelam juga gitu, dan kadang jarang ada waktu untuk balas. Gitu. Oke, jadi kalau udah nggak ada yang mau nanya, atau emang nggak ada yang nanya sama sekali, Aku mau nanya, tapi tanya aja. Semoga gue bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, gue bilang nggak bisa. gini. Tapi gue takut diculik tukang bakso. Nggak apa-apa deh. Jadi gini, kan tadi Aldimas itu bilang bahwa dalam dunia hukum gitu ya, itu kan ada tanda kutip kayak perdebatan gitu ya, mana yang benar dari kaum positivis dan kaum yang tadi idealis gitu ya. Idealis sama materialis gitu. Positivis dan satu lagi apa tadi? Idealis dan Enggak, empiris. Positivis dan empiris ya? Enggak. Enggak dong. Lawannya itu idealis. Lawannya empiris. Lalu turun, maksudnya ke materialis sama rasionalis gitu. Oke. Terus turun lagi positivis lawan sosiologis. Gitu. Oh ya, positivis dengan sosiologis. Nah, tadi Aldimas itu ngasih contoh dengan masalah undang-undang ya, kalau nggak salah tadi. Misalnya undang-undang menetapkan bahwa pajak itu harus memotong 11% gitu ya, misalnya 11% dari pendapatan. Nah, itu kan secara positivis ya, apa yang dikatakan undang-undang itu berarti emang seyogyanya dan emang harus dipatuhi gitu kan. Nah, tapi kalau misal dari kaum sosiologis, mereka berpendapat lah, nggak gitu dong, ini kan harus melihat nilai-nilai dari masyarakatnya juga gitu kan, karena mereka menganggap bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat itu adalah hukum. Nah, pertanyaannya di
bukan di Indonesia sih. Umumnya itu para pembentuk undang-undang itu kan merupakan aspirasi dari rakyat sendiri atau representasi dari rakyat itu sendiri. Berarti secara nggak langsung itu ada kayak si para legislatornya itu dalam membentuk suatu undang-undang atau suatu hukum yang tertulis itu berarti tidak berhasil mendapat nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat gitu. Karena kan emang legislator itu emang pada awalnya merupakan lembaga representasi dari rakyat itu lebih ke praktiknya bukan ke teorinya gitu Ya. Itu lu nanya atau ngasih tahu? Nanya pendapat lu. Kalau menurut lu gimana? Oke. Jadi satu sisi undang-undang itu kan udah apa kata undang-undang itu paling benar. Kalau positivis. Kalau kita masuk ke dalam apa namanya? Sosiologis atau pada kaum-kaum yang progresif. Itu kan dari nilai-nilai masyarakat. Nah, tapi persoalannya itu hukum saat ini dibuat berdasarkan nilai-nilai masyarakat, aspirasi masyarakat, ya kan? Dari proses-proses pembentukan, perancangan, penyusunan, pengundangan itu kan melibatkan masyarakat, stakeholder terkait gitu. Nah, jadi sebenarnya ya, kalau menurut pendapat gua, di satu sisi kita menjadi positivis ketika kita bilang bahwa hukum itu, ketika undang-undang itu hukum. Kalau kita menganggap hukum itu adalah undang-undang, di satu sisi kita merupakan kaum positif gitu. Tapi apakah hukum di Indonesia itu merupakan aliran dari mazhab positivisme secara teori? Itu enggak. Di Indonesia secara teori tidak menganut mazhab positivisme yang ditafsirkan sebagaimana Hans Kelsen misalnya. Kan dia sebelum bilang kaum positivis dia itu kan gini. Positivisme dari Hans Kelsen itu dalam pure theory of law, dia bilang kalau hukum itu harus dimurnikan dari nilai-nilai yang mengganggunya gitu. Dari unsur-unsur atau nilai-nilai di masyarakat, nilai-nilai politik, nilai-nilai kebudayaan. Yang pure theory of law ya. Iya, itu harus dipisahkan dulu. Jangan sampai ganggu hukum. Jadi ketika hukum itu sebagai undang-undang itu ada, dia harus dimurnikan. Harus pure dulu, dari nilai-nilai budaya dibuang. Nilai-nilai politis dibuang. Dibuang, baru dia menemukan hukum itu sebagai sesuatu yang murni gitu. Nah, berangkat dari pemikiran itu baru dia bilang hukum itu berjenjang dari yang paling tertinggi sampai yang lebih rendah gitu. Nah, karena posisinya itu hukum di Indonesia itu memiliki nilai-nilai masyarakat secara teori, ya kan? Memiliki nilai-nilai masyarakat, lalu hakim dapat memutus pun harus menggali nilai-nilai masyarakat, itu ada di dalam pasal 12 kalau nggak salah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu di dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 mengatakan bahwa harus ada asas keterbukaan, harus melibatkan masyarakat dan lain-lain. Jadi memang Indonesia pada posisinya secara teori itu tidak menganut positivisme hukum. Contohnya sederhananya tuh gini. Kenapa hakim itu harus menggali nilai-nilai masyarakat atau mengkaji dari aspek lain gitu. Contohnya begini, ini contoh sederhana ya. Barang siapa mencuri dipidana maksimal 5 tahun penjara gitu. Kalau hakimnya itu mazhabnya positivisme, ya dia menerapkan seperti itu gitu. Jadi begini, bunyinya itu adalah barang siapa mencuri maka dipidana misalnya 5 tahun. Contoh. Nah, ternyata ada yang satu orang nyuri ayam untuk foya-foya. Dia nyuri ayam untuk malam mingguan gitu contoh. Tapi ada juga si B. Kasusnya sama. Dia nyuri ayam juga, tapi dia pergunakan ayam itu untuk makan karena udah 3 hari nggak makan. Nah, dari kasus tersebut
putusannya itu mungkin berbeda gitu, atau mungkin itu sama gitu. Ketika hakimnya memutus si A yang maling ayam untuk foya-foya itu penjara 5 tahun, lalu si B yang dia nyuri ayam untuk makan karena udah 3 hari nggak makan itu 5 tahun juga, itu mungkin positivisme gitu. Itu di posisi yang benar itu ya undang-undang, udah benar begitu, udah dipidana 5 tahun. Nah, tapi karena di Indonesia itu harus mengadili nilai masyarakat, harus melihat dari sisi masyarakatnya juga, makanya ditanya dari segi sosiologisnya juga, perasaannya juga gitu, lihat kisah-kisahnya juga seperti apa, maka putusannya itu mungkin berbeda, walaupun kasusnya sama persis, mencuri ayam gitu. Tapi karena yang satunya itu untuk foya-foya itu divonis 5 tahun, lalu yang satunya mungkin denda atau pidananya lebih ringan, atau bahkan dibebaskan gitu. Walaupun udah terbukti, tapi belum ada sih di Indonesia yang hakim memaafkan gitu. Itu bisa jadi berbeda. Nah, itu lihat dari nilai-nilai dari sisi masyarakatnya gitu, atau dari sisi orang tersebut, di luar atau terlepas dari hukum yang mengatakan seperti itu. Makanya ada adigium yang sangat terkenal, misalnya dari positivisme, bilang hukum itu kejam, namun begitulah bunyinya. Itu positivisme gitu. Tapi orang yang membantah itu bilang ya hukum itu keadilan, hukum itu nggak kejam kok, kayak gitu. Nah, jadi secara teori hukum di Indonesia itu memang tidak positivis gitu, karena hukum yang paling mendasar atau yang menjadi status fundamental norm, menjadi norma yang paling dasar adalah hal yang abstrak. Apa? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, itu abstrak. Kemanusiaan, keadilan, kemusyawaratan oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial. Yang menjadi stat fundamental norm adalah hal yang abstrak begitu. Adalah nilai-nilai yang sangat mendasar. Jadi secara teori memang Indonesia tidak menganut positivis dalam hal itu. Indonesia itu hukum yang berketuhanan juga gitu. Gitu. Ada tanggapan nggak? Atau kurang memuaskan jawabannya? Oke deh, makasih Aldi Mas. Gak apa-apa, biar jadi pemantik aja kali ada yang langsung kayak waduh. Oke, jarang-jarang juga isi materi. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau nggak ada yang nanya lagi, kita tutup aja. Semoga materi pada kali ini kalian dapat pencerahan walau sedikit, dapat pemahaman atau gambaran walau sedikit ketimbang sebelumnya yang memang ngawang banget. Ini dosen ngomong apa sih? Gitu. Semoga dapat pemahaman. Satu hal yang perlu digarisbawahi, kalau ada stigma-stigma yang mengatakan kalau filsafat itu sesat, ada kemungkinan orang itu salah cara berpikirnya, atau orang itu mazhab berpikirnya emang terlalu materialis atau nihilisme gitu kan, banyak alirannya. Itu orang-orang yang dalam berkendara itu kecelakaan istilahnya, tapi nggak semua orang kecelakaan. Banyak yang sampai tujuan. Begitu pula kalau kita belajar tentang apapun gitu. Bisa jadi kita belajar, kita nabrak, pemikiran kita kacau, tapi bisa jadi juga kita sampai kepada pemahaman gitu. Nah, di sini kita mau sharing-sharing di Fokus Konstitusi untuk ya memberikan ilmu kita lah. Sharing-sharing ilmu, pengalaman, apa yang kita dapat untuk kalian. Semoga jadi amal ibadah bagi kita yang memberikan dan kalian yang mendengarkan gitu. Semoga dapat pencerahan lah walau sedikit. Itu aja. Semoga jadi berkah, semoga kalian UTS-nya lancar. Nggak terlalu ngawang, walaupun nanti kalian kopas-kopas di UTS bodo amat sih, yang penting kalian ada pemahaman walau sedikit materinya gitu. Karena sayang aja kita bayar kuliah mahal coy gitu. Itu aja. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.